dan Rasha kehilangan seperempat HP-nya dan jujur mencoba untuk melakukan satu jump shot, namun di bagian sisi belakang mereka akan disumbangkan beberapa frag grenade dan juga tim Panas dan Zack still survive. Mats pun masih mencoba untuk melakukan satu upaya pemutaran dan Rasha karena memang ada Pulau Sentosa di sana kayaknya yang bakalan dihasilkan sih Nevin. Iya, Sirikan ya kayaknya lumayan jauh juga, kecuali pengen dari Pocinok atau dari Kota Tua tuh pengen gerak ke Sentosa meskipun agak kurang kerjaan sih, muternya jauh-jauh gitu. Yang paling enak nih mereka turunnya tuh di Mil. Mereka rotasi dikit Keraton, Cape Town, Sentosa. Kalau misalkan memang dari tim 2 mau ngelakuin hal seperti itu bisa-bisa aja. Namun yang paling enak itu adalah Mars Electric, Pocinok. Udah 2 itu aja. Kalau misalkan EVOS nih bisa menguasai 2 teritori itu dan Factory pun termasuk, ini pasti udah bakalan fat banget lootingannya, ditambah ini adalah 2 teritori magnet untuk player-player yang bermain. Betul sekali. Ujung-ujungnya circle-nya bakalan ke bagian factory lagi. Iya, saya sebenarnya sering banget circle tuh di area factory ya. Apalagi factory-nya kali ini kosong ya. Kalau misalnya bisa mereka ngelakuin loot dengan cepat di bagian bawah, mungkin langsung ke area factory dan udah tinggal ngamanin aja di sana karena tempat drop zone mereka juga udah medium to high loot ya. Jadi udah aman juga tentunya buat tim-tim yang ada di bagian bawah. Betul. Nah, media komedi ya. Madura Pride. Azab memang ya. Ini azabnya harusnya gua mentionnya tadi di game-game terakhir aja gitu. Bener. Ya. Ke bawah gitu sampai sekarang. Dan Madura Prime langsung ada tes ilmu nampaknya dari seorang Force di sana yang akan langsung buy one bersama seorang Mats. Namun Matsnya takut kali ini guys. Nampaknya guys. Yes, agak takut tapi agak berhati-hati juga. Tapi di bagian belakang nih ada satu teman dari Aura yang bakal coba untuk melakukan penjebakan nih ya ke arah satu player, yaitu seorang MP Force. Waduh, ini sih dijepit sih. Force menahan step seperti apapun akan terlihat oleh seorang Adrian. Dan ada satu upaya pembegalan yang sangat amat baik dari seorang Force. Menandakan tim Madura Prime kali ini akan langsung mengerucut masuk menuju ke Katulistiwa. Masih ada satu player lagi dari seorang Mats di sana yang akan melangsungkan satu masakan granat dan akhirnya granat yang gak mengenai siapa-siapa. Kay berhasil men-take down Mats dan akhirnya Aura kehilangan 2 player, hampir saja #2 kali ini. Nice, Kay dan Force ya, kerjasama yang baik juga dari teman-teman MPX. Ketika satu dari seorang Force udah tahu nih informasinya, langsung aja disusul. Dan tadi GG banget sih dari seorang Force ya dengan side-nya. Dan kita bakal lihat juga dari tim 5 bakal coba untuk mendekat. Jax dengan setengah HP-nya bakal coba untuk masuk juga karena teman-teman dari Madura Prime. Itu mekaniknya kayak gitu tadi. Kenapa? Karena dia ngebuka time trap biar musuhnya ngedeket. Iya bener. Keluar musuh yang ngedeket disambutnya pakai sabit gitu kan. Dan akhirnya hilang begitu saja. Dan Zwan berhasil di take down. Dan Madura Prime kehilangan 2 player di sana. Vivi pun langsung mengconfirm killnya. Dan MPX hanya tersisa seorang Force. Ada satu grenade pasti yang dilontarkan. Dan ada 2 point kill. Namun Madura Prime dipulangkan di posisi yang ke-12. #Too Soon is real untuk tim Madura Prime yang berhasil mendapatkan buya di game yang sebelumnya. Habis buya terlebih Too Soon. Sangat jelas terjadi di match kita kali ini. Tapi ini emang saingan terberat dari seorang Force, yaitu seorang Jax ya. Dimana mereka dua-duanya tuh sama-sama bomber. Kalau kita lihat tadi Jax dapetin player dari MPX juga pakai bom, dan dari Force juga buat ngedapetin teman-teman dari tim lawannya pakai bom juga. Tapi kita bakal bergeser kali ini ke arah seorang Jones yang sudah mulai dikepung oleh teman-teman dari Sas. Coba untuk pakai launchpad bisa-bisanya. Dikejar langsung oleh seorang Sas. Dan di depan sana udah ada satu player dari tim Sas ternyata. Iya, dari satu player tim saya udah bersiap-siap ya dari bos. Dia kayak dikasih umpan lambung doang. Dan akhirnya diterima dengan baik oleh tim SES kali ini. Dan Stacy akan langsung kedatangan satu tamunya. Dan ada beberapa upaya heal yang akan coba buat dilakukan oleh seorang Dennis pastinya. Dan mereka nggak bisa memaksa kali ini. Dan tim SES, mereka harus melakukan satu penyisiran menuju ke bagian Katulistiwa karena hanya ada 2 player saja tersisa dari Stacy. Betul sekali. Kalau kita lihat dari kelebihan manpowernya harusnya cukup mudah, tapi satu launchpad lagi-lagi digunakan oleh seorang Dennis. Coba untuk retreat. Hati-hati, ada tim 5 di bagian bawah tapi masih cukup aman dan harus menolakkan satu orang temannya dan menjadi last man standing akhirnya. Betul, yes itu dia. Dan triple kill untuk Bocil kali ini. Di awal-awal dia berhasil dapetin first blood. Kill yang keduanya tadi berhasil diamankan oleh umpan lambung. Dan kill yang ketiganya berhasil disecure dengan cara yang sangat amat efektif dengan penyisiran menuju ke bagian rumah sabun. Dan Bocil langsung saja naik menuju ke bagian launchpad dan langsung saja melihat vision sebagian kanan dan juga kirinya. Kira-kira ada orang atau enggak kali ini, Nevin? Betul sekali, tapi Bocil emang bahaya sih. Kita lihat dari match pertama juga dia dapat banyak banget point kill dengan mechanical yang biasa juga. Dan kita akan bergeser
Brutal di area Cape Town yang bertemu dengan tim 3 juga tentunya melakukan split positioning kali ini ke arah teman-teman dari Bigetron ternyata di depan sana. Yap, Bigetron apakah akan disambut balik oleh tim Brutal? Namun Brutal yang bisa dibilang mereka masih membutuhkan poin di game yang terakhir kali ini. Mereka harus bermain efektif. Kalau misalkan mereka masih bermain santai, ini udah bukan waktunya sih. Dan mereka bakalan bisa menjadi mangsanya tim Bigetron. Bigetron mudah banget atakin mereka. Ditambah rumah betonnya hampir 100% diamankan oleh tim Bigetron. Mereka gampang banget untuk bermanuver dan harus dipungkiri dari tim Brutal harus cabut sih dari Cape Town. Oh iya sih kayaknya kalau buat nge-kontes ke arah Bigetron bakalan cukup sulit juga tentunya, tapi kita bakalan menunggu juga pergerakan dari teman-teman Brutals kemanakah mereka akan pergi. Tapi Don tertinggal di bagian belakang tentunya dari teman-teman BTR coba untuk menjaga juga dari arah belakang supaya nggak ada backstep yang dilakukan oleh teman-teman dari Brutal. Dan ini dia ternyata yang cabut lebih dulu adalah Bigetron. Betul, Bigetron ternyata yang nggak mau ngeladenin ya untuk fight Cape Town-nya, walaupun memang blue zone tapi Cape Town itu low tier loot. Jadi percuma gitu kan mau blue zone juga paling isinya cuma ada 2 sniper doang di sana. Asli, soalnya emang dari bawaan sistemnya pun dia udah low gitu kan. Kalau misalkan bener-bener. masuk menuju ke bagian blue zone, dia bakalan naiknya sedikit doang. Dan oke, kita lihat dari Dewa United kali ini berpindah masuk menuju ke bagian Bima Sakti Strip. Dan ada UAV yang lewat, nggak akan menandakan siapapun ada di bagian Bima Sakti Strip. Ini informasi yang bagus untuk tim Dewa United. Mereka bisa bebas roaming menuju ke bagian manapun dari Bima Sakti. Dan ujung-ujungnya mereka akan langsung standby di bagian Watchtower lagi mungkin. Yes, betul sekali, sama seperti match sebelumnya. Muda, dan kita bakal lihat juga dari size yang udah mengamankan bagian pinggir zona di area Katulistiwa tentunya. Yang nampaknya nggak ada siapa-siapa juga di sana, tapi setidaknya ini masih cukup baik ya. Maksudnya buat ngamanin satu kompon di area Katulistiwa yang cukup luas, apalagi ini masih zona pertama. Mereka juga nggak harus buru-buru ngambil ke bagian tengah sih. Iya, bagian tengah itu adalah bagian yang penting karena di balik tim SIS ya yang hobinya bermain jarak dekat, sebetulnya jarak jauh mereka tuh kuat banget, apalagi sebelumnya mereka ada Sipit gitu kan. Tapi sekarang Sipitnya pindah menuju ke Stay Sip, ke tim lamanya karena Stay Sip, Sipnya itu Sipit. Oh gitu. Iya, karena kan dulu kan SES Go Boba tuh namanya SES Stay Sip. Baru tahu tuh. Sekarang mereka sudah tidak bersatu dan mereka akan langsung berperang satu sama lain. Namun EVOS Immortal, mereka akan menyisir daerah Cape Town. Kayak telat banget ya untuk datang ke Blue Zone ya. Ini baru udah sore. Pahlawan kesiangan gitu ya. Iya. Dan ini udah lootingan udah pasti habis. Ditambah Cape Town juga low tier loot gitu kan, nggak bakalan mendapatkan apa-apa. Dan kali ini EVOS Immortal, mereka langsung saja menyisir bagian Cape Town. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada step terdengar. Dan ini bakalan menjadi lampu hijau untuk mereka untuk melewati bagian peak berarti. Betul sekali, dan ini juga masih zona pertama, mereka berada di luar zona tapi nggak ada masalah tentunya karena bahkan nggak mencicil sedikit pun HP dari seorang Rasya ya. Paling kalau mencicil juga paling satu, nggak ada rasanya, geli-geli doang. Dan kalau kita lihat dari tim 2 lagi-lagi akan bertemu lagi dengan tim BTR, tapi bedanya adalah sekarang dari EVOS sudah mulai mendekat juga. Ramsko di depan sana sudah mulai terkena beberapa damage tentunya, ada satu bola coba ditangkap juga, tapi seorang Brian nggak bakal menyerah tentunya. Dan dari sisi belakang EVOS, Rasya lagi-lagi akan menunjukkan satu pelurunya yang langsung connect tentunya, berhasil menduakan satu player lagi dari bagian belakang. Betul, dari bagian belakang ada EVOS dan di depan mereka ada Bigetron dan akhirnya satu fight dengan penggunaan satu double vector pastinya menumbangkan 2 player secara bersama dan brutal. Di sisi lain dipulangkan di posisi yang ke-11 masih ada fight yang langsung saja diamankan oleh Bigetron karena di depan mereka ada tim EVOS. Ternyata tidak, gua kira Bigetron make a play, namun mereka harus pulang. 2 player yang tersisa dari Bigetron harus saling split up karena ini bukan tren seperti zaman dulu kalau misalkan cowok harus ngebayarin cewek-ceweknya makan. Sekarang split bill. Split bill ya, tadi split up, masalahnya dibahas split up ya, bukan split bill ya. Dan itu bakal juga ternyata di sisi lain gak cuma Bigetron melawan EVOS, tapi ternyata ada SES juga yang akan melawan teman-teman dari Dewa United, sama-sama tim yang kuat. 3 poin kill yang diamankan oleh seorang bocil. Masih coba menunggu juga di bagian atap tentunya karena nggak mau terlalu agresif, harus punya informasi yang banyak sebelum mereka turun ke bagian bawah. Apalagi sebenarnya dari teman-teman SES ini udah punya advantage di area high ground ya. Higher ground untuk tim SES. Nampaknya mereka akan menarik mundur terlebih dahulu untuk
tim Dewa United. Dan mereka akan mengantongi satu Watchtower lagi-lagi, karena emang Watchtower itu cuma ada 2 di Bima Sakti, di bagian ujung masing-masing dari Bima Saktrinya. Dan posisi mereka saat ini ada di Bima Sakti atas, sehingga mereka akan berpindah mungkin menuju ke bagian plantation. Dan kita akan skip dulu untuk West Bandit yang akan bertarung melawan tim RBT, di mana RBT atau Rebels Team mereka akan mengantongi higher ground dari factory itu sendiri. Kalau misalkan mereka udah sampai menuju ke bagian atas, mereka akan sulit banget buat dijangkau. Namun ketika zonanya berpindah dari bagian factory, mereka mau nggak mau harga mati harus cabut dari sini. Betul sekali. Ada plus minusnya tentunya untuk setiap posisi yang diambil, tapi seorang Alpha nampaknya berhasil mencicil damage ke arah teman-teman dari Rebels Team. Cukup jauh posisinya, tapi ya begitulah, dia berhasil mendapatkan beberapa HP dari teman-teman Rebels Team, dan ini akan menjadi tempo yang lama lagi tentunya, karena susah juga sebenarnya teman-teman West Bandit untuk dapetin 1 atau 2 knockdown karena teman-teman Rebels Team. Iya, ini Rebels Teamnya mereka mau naik ke lantai paling atas sih, mereka mau saling bahu-membahu gitu kan, tapi nggak dibolehin sama West Bandit. West Bandit masih tetap nyumbang beberapa timah panasnya menuju ke bagian tim RBT, dan akhirnya RBT harus menahan tensinya, tone down the tempo di bagian lantai yang ketiga. Dan di sisi lain Bigetron Beat tertangkap basah oleh tim Dewa kali ini, dan Evos Immortal akan menandakan satu fight kembali lagi terjadi untuk mereka. Dan Mans dengan penggunaan double vector di sana akan mencoba untuk melakukan satu juking, dan Rasha kehilangan seperempat HP-nya, dan Jujur mencoba untuk melakukan satu jump shot. Namun di bagian sisi belakang mereka akan disumbangkan beberapa frag grenade dan juga timah panas, dan Zack still survive. Mans Foot masih mencoba untuk melakukan satu upaya pemutaran, dan Rasha masih dengan penggunaan satu full HP-nya akan coba untuk back to the fight. Namun jump shotnya Jujur digagalkan oleh Kais Rain dengan penggunaan paravalnya, di take down satu persatu. Dan third party dari 69 sangat amat mengerikan. Rasha langsung dikirim untuk escape, namun rasanya yang ketangkap terlebih dahulu. Mans dan Zack yang tersisa masih ada di bagian battlefield. Kali ini nampaknya Nevin gak bisa pergi dari pertempuran, dan Mans tertangkap, dan Evos Immortal dipulangkan di posisi yang ke-9. Yes, harus diratakan di posisi ke-9 dari Dewa United, mengamankan 5 poin kill. Kesabaran yang memberikan hasil tentunya untuk teman-teman Dewa United, tapi hati-hati Ubed untuk mulai ditumbangkan. Masih ada tim 69 yang menjaga di depan sana, coba untuk membegal tentunya pergerakan dari teman-teman Dewa. Tapi Red berada dari jarak yang cukup jauh, bahkan coba menggunakan satu buah snipernya ke arah 69 TKI, dan berhasil memberikan setidaknya cicilan-cicilan damage tentunya. Tapi Zona sudah mulai bergerak kali ini, memaksa 2 tim yang sedang melakukan peperangan untuk berdamai sejenak dan masuk terlebih dahulu ke dalam zona. Iya, sedangkan untuk West Bandit nggak ada kata damai untuk mereka ya kayaknya. Iya, benar. Mereka tetap memberikan pressure menuju RBT, sehingga RBT-nya nggak bisa gerak sama sekali, dan akhirnya sisa satu player, Nevin. RBT, dan akan langsung berhadapan. 2 tembakan dikeluarkan dan dibalikin dengan double vector. Kali ini benar-benar no mercy untuk tim RBT, dan akhirnya Maron berhasil mendapatkan 1 player di sana. West Bandit harus melawan regrouping 1 versus 1-nya. Maron nggak begitu baik kali ini, nggak menuju ke bagian West Bandit, namun Alpha langsung melakukan 1 upaya rush. SKS di sana dipersiapkan, namun ini bakalan menjadi 1 fight yang one-sided untuk RBT. Ya, nampaknya Nevin langsung dikurung saja dirinya, masuk menuju ke bagian dalam, dan Rebels Team pun dipulangkan di posisi yang ke-8. Namun ada Ses yang mencoba untuk ikut campur atas rumah tangganya, atas West Bandit dan juga RBT. Yes, tentu saja dari Ses bakal langsung datang karena mendengar suara-suara peluru, bahkan suara Skybeast yang di bagian atas yang sebenarnya udah aman, udah berhasil dicicil lagi damage-nya. Tapi dari 69, 2 poin kill sudah berhasil diamankan ke arah teman-teman dari Dewa United, dan 1 player yang tersisa bakal coba untuk melakukan rotasi ke arah yang lain. Tapi Ses di sini masih cukup alot peperangannya, dan Kubel lagi-lagi mendapatkan 1 knockdown. Tentunya Lexus bakal coba untuk menyelamatkan temannya, membangkitkannya lagi kembali ke kehidupan. Tapi Alpha harus mundur terlebih dahulu, masuk ke dalam gedung dan coba untuk mencari tempat yang aman untuk melakukan healing terlebih dahulu. Susah banget. Kuple malah yang dibalikin oleh seorang Skybeats di sana. 1 headshot dengan Kar 98-nya sangat amat mengerikan kali ini. Bocil dan kawan-kawan mereka harus menarik mundur terlebih dahulu karena ada beberapa trap dari musuh yang kita masih belum tahu, dan West Bandit sudah berhasil melakukan heal menuju ke bagian 3 playernya, dan mereka pun sudah berhasil mendapatkan atap dari pabrik yang ada di bagian paling atas kali ini dengan MP9-nya. Headshot yang sangat amat baik dari seorang Jer di sana, tanpa perlu vision, ditutupin rumput Free Fire yang kita tahu rumput Free Fire semuanya cepat. Semuanya cepat. Cepat. Oh, Lu tau cepat. pendek-pendek. Ya, Rambut abri itu agak kan. nggak ngaruh ya sebenarnya satu-satu gitu kan. Bener. Dan itu bakal lihat juga kembali lagi ke arah factory yang kali ini menjadi pusat zona juga. Kita akan melihat circle-nya apakah masih di factory atau ternyata masih mengambil setengah dari factory, tapi dari BB 1 player tersisa bakal bakal surprise attack tentunya. Kali ini putar-putar di dalam, tapi gak bisa bertahan terlalu lama, harus
harus tenggelam nampaknya menuju ke bagian film Titanic yang kedua nanti. Jacknya bakal diadop Tensei katanya. Tapi Jaga terus. Iya benar. Dan kita akan berpindah menuju ke bagian next team fight-nya. Masih mendapatkan zona dari West Bandit overall. Namun Ses harus melewati satu rintangan yang ada di depan mereka. Mereka nggak boleh jauh-jauh dari factory karena mereka bakal ditatakin gampang banget sama tim West Bandit. Sedangkan West Banditnya akan ngebantu tim Ses untuk ngepanis player-player yang mau masuk menuju ke bagian factory. Ini keuntungannya tim Ses. Mereka ada di lower ground. Tinggal tunggu aja seperti apa eksekusi yang dilakukan oleh West Bandit nanti di bagian circle yang ke-6, Nevin. Betul sekali, tapi yang jadi masalah adalah ini tim-tim yang masih dari luar itu datang dari berbagai arah, tapi seorang Skybeast lagi-lagi snipernya sakit banget, dua hit aja berhasil memberikan sisa sedikit HP dari teman-teman 69, tapi dari seorang JR bakal coba untuk langsung maju juga tentunya, dan dari West Bandit gak bakal meruntuhkan pertahanannya tentunya di area factory yang udah mereka amankan, tapi TKing udah berhasil touchdown ke area factory. Waduh, Ubed nampaknya bakalan langsung ke reveal posisinya dan Rain di posisi lain. Ini adalah salah satu split up position yang kurang begitu baik untuk tim Dewa United dan mereka pun langsung saja dihujankan dengan beberapa frag grenade yang dilontarkan. Razor dengan penggunaan frag grenade-nya bisa menggerus habis dan Dewa United pun berhasil dipulangkan di posisi yang kelima untuk saat ini. Ses, mereka berhasil mendapatkan keuntungan, mereka ada di lower ground dan mereka tidak terdeteksi untuk pergerakannya saat ini. Nampaknya Nevin dan tim 69 pun sudah bersiap berada di bagian Nuke Silo Factory yang kecil-kecil. Ada 3 squad remain sudah ada di bagian dalam dan ada satu lah survivors yang belum ketahuan kali ini nampaknya Nevin harusnya. Betul sekali, tapi dari West Bandits harus segera bergerak. Tentunya Circle nggak berpihak ke arah mereka, padahal sebenarnya kalau berpihak itu jadi enak banget ya, tim 4 harus naik, tapi ternyata tidak. Kali ini berpihak ke arah teman-teman dari tim 4 dan 2 player dari tim 11 juga masih bertahan di bagian bawah nih. Kalau sampai turun teman-teman dari West Bandits berarti harus menghadapi teman-teman dari tim 69 terlebih dahulu untuk bisa masuk dalam zona. Itu dia, masuk menuju ke bagian dalam zona adalah main objektif yang harus dilakukan oleh West Bandit. Karena memang tugas mereka udah kelar ketika mereka udah masuk menuju ke bagian atap factory, udah natakin beberapa player juga walaupun gak dapat poin kill maksimal, at least mereka berhasil mendapatkan HS tag di atas 5. Dan saat ini mereka keluar, ada upaya penyambutan kan dari 69 dan betul saja 69 bakal langsung melontarkan beberapa peluru panasnya. Ses dari bagian sisi samping memakan satu frag grenade yang dilontarkan dari tim Aura, ternyata M79 bos dari seorang Airazor di sana. Lexus berhasil menumbangkan satu player dan seorang Jet dan 69 Esport pun dipulangkan di posisi yang keempat. Untuk saat ini masih ada 3 squad remains dengan satu battlefield yang kalau menurut gue benar-benar nggak bisa dipungkiri ini bakalan besar banget fightnya. Banyak obstacle juga. Yes, banyak banget obstacle yang bisa dimainkan, tapi dengan 8 player yang tersisa harusnya akan lebih cepat pertandingan kali ini. Dan dari seorang Galang, oke, hati-hati ada bom yang coba dilemparkan di sana, tapi seorang CSG dari tadi udah mulai terkena beberapa damage yang cukup sakit juga tentunya. Tim 8 West Bandits mencoba untuk menahan satu player yang dilemparkan langsung ke arah seorang Aura Galang, tapi masih miss, gak connect ke arah siapapun. Alpha udah mulai bergerak tentunya karena zona